Galatasaray kembali ajukan tawaran untuk Calhanoglu. Inter tegas, harga minimal 20–25 juta euro. Minat Galatasaray terhadap Hakan Calhanoglu kembali memanas. Setelah gagal merekrut sang gelandang pada bursa transfer musim panas lalu, raksasa Turki itu kini kembali melakukan pendekatan serius demi membawa pulang bintang timnas Turki tersebut ke tanah kelahirannya. Kabar ini diungkap langsung oleh jurnalis ternama Turki, Yagis Sabuncuoglu, yang menyebut bahwa Galatasaray telah mengajukan tawaran resmi kepada Inter Milan dalam beberapa jam terakhir. Menurut laporan Sabuncuoglu, Inter Milan secara tegas menolak proposal awal yang diajukan Galatasaray. Manajemen Nerazzurri telah secara resmi mengomunikasikan kepada pihak klub Istanbul bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah 20–25 juta euro untuk Hakan Calhanoglu. Sikap ini menegaskan posisi Inter yang masih menganggap Calhanoglu sebagai aset penting dalam proyek tim, terutama di bawah asuhan pelatih saat ini. Meski usia sang pemain telah menginjak fase matang, perannya sebagai regista tetap krusial dalam menjaga keseimbangan permainan Inter Milan. Juventus pertimbangkan kembali transfer Chiesa dari Liverpool. Dalam beberapa pekan terakhir, perbincangan tentang Chiesa kembali ke Turin dari Liverpool telah menjadi topik hangat di kalangan pendukung Juventus. Meskipun demikian, menurut laporan Fabrizio Romano, melalui Il Bianconero, perkembangan negosiasi ini mengalami perlambatan, memasuki fase yang disebut sebagai akhir pekan dingin antara kedua belah pihak. Situasi ini tidak sepenuhnya mengakhiri peluang Chiesa kembali ke Juventus, tetapi saat ini tidak ada dorongan segera untuk mempercepat negosiasi. Hambatan utama adalah masalah finansial. Liverpool meminta jaminan yang signifikan, baik melalui transfer permanen maupun pinjaman dengan kewajiban pembelian, ditambah dengan gaji Chiesa yang dianggap sebagai komitmen besar. Dari sudut pandang Juventus, investasi keseluruhan ini memerlukan pertimbangan matang. Chiesa akan datang bukan sebagai starter yang dijamin, melainkan sebagai pesaing, mengingat klub sudah banyak berinvestasi pada Kenan Yildiz. Untuk pemain yang mungkin tidak menjadi pilihan pertama, biaya gabungan dari biaya transfer dan gaji membuat pihak manajemen berpikir ulang. Saat ini, Juventus sedang menilai apakah daya tarik emosional dari kembalinya Chiesa sebanding dengan biaya ekonomis yang harus dikeluarkan, atau apakah sumber daya lebih baik dialokasikan di tempat lain seiring perkembangan pasar. Inter blokir manuver Liga Inggris, Pio Esposito dipagari kontrak baru. Nama Francisco Pio Esposito kini menjadi pusat perhatian. Gol krusialnya ke gawang Lecce kemarin bukan hanya membawa kemenangan penting bagi Inter Milan, tetapi juga membuka jarak 6 poin dari Napoli, sang juara bertahan Serie A. Di usia yang masih sangat muda, striker kelahiran 2005 itu kian menunjukkan bahwa ia bukan sekadar prospek, melainkan aset masa depan yang siap jadi pilar utama klub. Perkembangan pesat Pio Esposito tak luput dari pantauan klub-klub besar Eropa, khususnya dari Liga Inggris. Sejumlah tim Inggris dikabarkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung sang bomber, jelang bursa transfer musim panas mendatang. Namun, berbeda dengan banyak kasus talenta muda Italia yang mudah tergoda tawaran besar, posisi Inter kali ini sangat tegas. Seperti dilaporkan Tuttosport, manajemen Nerazzurri sama sekali tidak membuka ruang negosiasi. Bagi BP Marotta dan Piero Ausilio, Pio Esposito adalah pemain tak tersentuh dan tidak untuk dijual. Milan pagari, FOFANA, pasang banderol 40 juta euro, sinyal tegas untuk usir Galatasaray. Rumor ketertarikan Galatasaray terhadap Youssouf Fofana mendapat respon tegas dari manajemen AC Milan. Alih-alih menolak mentah-mentah, Rossoneri menggunakan strategi harga untuk memagari gelandang Prancis tersebut. Kemarin sempat beredar kabar bahwa delegasi klub Turki terbang ke Italia untuk bernegosiasi.
Namun, Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan telah menetapkan valuasi resmi yang kemungkinan besar akan membuat peminat manapun mundur teratur. Milan dilaporkan membalas minat Galatasaray dengan angka valuasi sebesar 40 juta euro. Angka ini memiliki makna strategis. Fofana baru didatangkan musim panas lalu seharga 20 juta euro. Jika ada yang nekat membayar 40 juta euro, Milan akan mendapat keuntungan modal yang masif dalam waktu 6 bulan. Juventus kembali kontak Crystal Palace untuk Gianfilippe Mateta. Juventus tampaknya serius untuk mendatangkan Gianfilippe Mateta di bursa transfer Januari, lantaran mereka dikabarkan melakukan kontak lagi dengan Crystal Palace. Salah satu yang menjadi incaran adalah striker asal Prancis, Gianfilippe Mateta, dari Crystal Palace, sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio. Pada hari ini, menurut Sky, Juve kembali melakukan kontak dengan perwakilan sang pemain berusia 28 tahun. Mereka meminta informasi untuk memahami margin dalam negosiasi, untuk menentukan apakah akan benar-benar mengambil keputusan untuk merekrutnya atau tidak. Jika demikian, maka mereka akan menundanya hingga musim panas mendatang. Menurut kabar dari Il Bianconero, Mateta mendapatkan gaji yang sangat tinggi dan Palace juga menaruh harga tinggi untuknya, sekitar 40 juta euro, yang mana akan sulit dipenuhi pada Januari ini. Inter Milan bakal rampungkan transfer Branimir Mladic pada akhir pekan ini. Inter Milan dikabarkan tengah bekerja untuk menuntaskan transfer bintang muda Hajduk Split, Branimir Mladic, sebelum akhir pekan ini. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip FC Internews, manajemen Nerazzurri menargetkan kesepakatan final dalam hitungan hari. Langkah ini menunjukkan keseriusan Inter dalam memenangkan persaingan ketat melawan sejumlah klub elit Eropa. Nama Branimir Mladic sebenarnya bukan sosok baru di meja kerja BP Marotta. Bek muda berusia 18 tahun itu telah masuk dalam daftar incaran Inter Milan sejak awal jendela transfer Januari ini, sejalan dengan strategi klub untuk berinvestasi pada talenta masa depan. Namun, Inter Milan tidak sendirian. Klub-klub raksasa seperti Barcelona dan Real Madrid juga dilaporkan memantau perkembangan sang pemain. Meski demikian, Inter saat ini berada di posisi terdepan berkat pendekatan konkret dan negosiasi intensif dengan pihak Hajduk Split. AC Milan dan AS Roma ikut dalam rombongan peminat Harry Maguire. AC Milan dan AS Roma dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk memboyong bek tengah Manchester United, Harry Maguire di bulan Januari. Harry Maguire berpeluang meninggalkan Liga Inggris dan mencoba tantangan baru di kompetisi Serie A. Pemain asal Inggris tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh manajemen AC Milan guna menambah kekuatan di barisan pertahanan mereka. Max Allegri dikabarkan sangat membutuhkan bek tengah baru yang memiliki segudang pengalaman serta tingkat keandalan yang tinggi. Hal ini dikarenakan kedalaman skuad di sektor pertahanan tim saat ini dirasa masih cukup sangat tipis. Iglitare disebut-sebut terus memantau situasi Maguire di Old Trafford yang kontraknya akan habis pada Juni tahun 2026. Bek berusia 32 tahun tersebut dinilai bisa menjadi solusi instan bagi lini belakang rossoneri. Sepanjang musim ini, Maguire baru mencatatkan total 10 penampilan bersama Manchester United di semua kompetisi yang diikuti. Dari jumlah penampilan tersebut, hanya 8 laga yang ia lakoni di Liga Inggris.